Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, mengurus dan mengatur kita, memberikan kita rezeki, memberikan kita nikmat yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Terutama dua nikmat yang paling utama, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, yang harus senantiasa kita syukuri setiap saat, setiap waktu. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pada junjungan kita, suri tauladan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa atba'ut tabi'in, dan segenap umatnya yang senantiasa itba, senantiasa mengikuti jejak langkahnya hingga yaumil akhir. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik hadirin sahabat Dunrat yang Allah muliakan, alhamdulillah sebuah nikmat yang luar biasa. Kita dapat kembali berkumpul, bersilaturahim, ya, dan mengkaji atau tadarus Al-Quran, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat bisa berkumpul di lembaga Itqon, ya, lembaganya Pak Ketua Yayasan Pak Abdul Rahim, ya. Mudah-mudahan tempatnya menjadi tempat kebaikan, karena di sini adalah tempat bagaimana generasi-generasi terbaik itu diperjuangkan, dibentuk, ya, dan merupakan salah satu benteng pertahanan juga ya untuk peradaban Islam, karena memang kalau tidak disiapkan generasinya nanti tidak akan menemukan yang namanya kekuatan Islam itu. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim ke tempat ini, ya. Untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari kajian yang sebelumnya. Ya, itu ada engap itu warag teh. Luar biasa nih, ya. Kemarin kita sudah bahas surah apa, ada yang masih lupa? Al-Mursalat, ya. Al-Mursalat menjelaskan tentang bagaimana peristiwa hari kiamat, ya. Nah, kita akan lanjut surah berikutnya, tentu surah berdasarkan urutan turunnya, yaitu surah Qaf, ya. Surah Qaf. Jadi surah Qaf ini salah satu surah yang suka dibaca oleh Rasulullah SAW ketika sholat Id. Ketika ditanya Rasulullah suka baca apa sholat Id, surat Qaf sama Iqtarobatis Sa'ah, atau surah apa coba? Bukan, Iqtarobatis Sa'ah, surah Al-Qamar, ya, surah Al-Qamar. Nah, ini salah satunya adalah surah Qaf. Kemarin kita bahas di surah Al-Mursalat itu tentang bagaimana Allah menjelaskan dengan begitu effortnya, ya, Masya Allah, ya, romantis banget. Allah menjelaskan dengan begitu effortnya terkait hari kiamat itu seperti apa, ditegaskan berkali-kali, ya. Wailu yauma idil mukadzibin, itu ditegaskan berkali-kali sampai terakhirnya fabi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun. Sampai Allah menyebutkan, ya, harus dengan cara apa lagi? Harus dengan kitab yang seperti apa lagi? Ya.
supaya kalian beriman. Ini maksudnya konteksnya ke orang-orang musyrikin Quraisy ya. Karena mereka mengingkari yang namanya hari akhir. Dijelaskan dengan penuh kosam ya, penuh dengan kosam itu? Sumpah beberapa kali ya. Diulangi beberapa kali sampai di akhir ayatnya fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Jadi harus dengan perkataan seperti apa lagi? Harus dengan kitab yang seperti apa lagi supaya beriman terhadap hari akhir ini. Ini menunjukkan sangat penting sekali bagi kita seorang mukmin memiliki keyakinan tentang hari akhir. Karena begitu effortnya bagaimana Allah menjelaskan, meyakinkan tentang hari akhir itu. Sampai ada ungkapan tadi, fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Harus gimana lagi dengan kitab seperti apa lagi? Nah, dilanjut di surah Qaf ini masih ada kaitannya. Karena surah Qaf ini juga ini berkaitan dengan orang yang menentang terkait dengan yaumul bi'tsah, terkait dengan hari dibangkitkan ya. Dan salah satu nama dari Asmaul Husna ya. Salah satu nama dari Asmaul Husna, ini Mahasna ya. Ini Mahasna, ada kakaknya Husna ya. Bahwa Allah itu memiliki nama Al-Ba'its ya. Al-Ba'its itu yang membangkitkan, bahwa setelah mati, setelah masuk alam barzah ya, setelah ditiup sangkakala pertama, semuanya wafat, semuanya mati, maka ditiup lagi sangkakala yang kedua, ibaratnya alarm, lagi pada tidur semuanya dibangkitkan lagi ya. Nah itu Allah Al-Ba'its, Allah itu yang maha membangkitkan. Nah di sini ada penolakan atau tidak beriman. Bagaimana musyrikin Quraisy, gak mungkin hal itu bisa terjadi. Sesuatu yang sudah hancur, sesuatu yang sudah habis dimakan tanah, dimakan ulat, itu bagaimana mungkin bisa dibangkitkan. Maka di sini di surah Qaf menjelaskan atau menegaskan terkait dengan kebangkitan itu, sekaligus mengingkari ya tentang apa yang disampaikan oleh musyrikin Quraisy, bahwa meskipun mereka tidak percaya ini akan terjadi, dan bahkan di sini ada rasionalisasi tentang bagaimana Al-Quran berargumen terkait yaumul bi'tsah itu, bahwa buat Allah itu semuanya adalah gampang. Baik, kita bahas surah Qaf ini ya, ayat demi ayatnya, yang mungkin untuk kesempatan kali ini kurang lebih kita akan bahas hanya 11 ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Qaf ya. Ini dibacanya 6 harokat. Ini termasuk ayat muqatta'ah. Ayat muqatta'ah itu, qata'ah itu memotong, berarti muqatta'ah itu yang terpotong, potong. Maksudnya apa? Maksudnya dibacaannya itu tidak diharokatkan, tidak nyambung. Ya. Jadi ketika ada alif, lam, mim itu adalah huruf muqatta'ah. Maka jangan dibaca alama, tapi harus dipisah. Alif, lam, mim. Ketika ada ayat awalnya ya, sin, jangan dibaca yasa, tapi muqatta'ah ya, sin. Nah itu disebut huruf muqatta'ah, itu dibacanya terputus. Jadi huruf demi hurufnya dibaca, disebut ayat muqatta'ah. Dan ini sudah dijelaskan, termasuk salah satu ayat mutasyabihat. Al-Quran itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat. Dalam artian ayat mutasyabihat ini, ada yang mutasyabihat hakiki, bahwa hanya Allah dan orang-orang tertentu yang Allah beri pemahaman, yang tahu maknanya. Ada mutasyabihah nisbi, jadi hanya ulama yang bisa, atau hanya orang yang belajar yang bisa memahaminya, tapi bagi sebagian orang itu sulit memahaminya. Artinya sulit tapi relatif. Ya. Sulit bagi kita, tapi bagi ulama gampang misalkan. Kenapa? Karena ulama itu perangkatnya sudah lengkap. Bahasa Arabnya, ulumul Qur'annya dan sebagainya udah lengkap. Tapi meskipun mudah buat ulama, buat kita tetap sulit gitu ya. Itu mutasyabih nisbi itu
Jadi mutasyabih itu ketika dibaca tidak bisa langsung difahami maknanya. Ada yang memang tidak bisa dipahami maknanya, itu mutasyabih hakiki seperti ayat muqatta'ah ini. Ya. Qaf apa artinya? Maknanya apa? Maknanya wallahu a'lam gitu ya. Karena memang tidak tahu maknanya apa, ya. Tapi kalau misalkan membaca ayat Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu Maha Esa, itu kita bisa langsung, oh ini adalah perintah untuk mengatakan tentang keesaan Allah. Bahwa kita itu harus mengimani, harus meyakini Allah itu Maha Esa. Oh, itu bisa dipahami. Itu muhkam. Tapi kalau sulit difahami, ya, baik itu difahaminya tidak bisa difahami seperti ayat muqatta'ah ini, atau sulit difahami butuh analisis lebih mendalam, ya, maka itu disebut ayat mutasyabbihat. Nah, Al-Quran itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabbih. Qaf, ya, meskipun nanti ada beberapa mufasir yang menafsirkan, yang mentakwilkan, maaf, ya. Jadi ada tafsir, ada takwil. Apa bedanya? Kalau takwil, mimpi. Jadi tafsir dan takwil itu dulu dimaknai sama. At-tafsir huwa takwil, wa takwil huwa tafsir. Eta takeneh. Jika sanggup jeung kejo. Nah, ada juga yang membedakan. Yang membedakan itu a'ammu wa akhos, lebih umum atau lebih khusus, ya. Kullu takwil tafsir. Walaysa kullu tafsir takwil. Setiap takwil itu tafsir. Tapi tidak semua tafsir takwil. Karena takwil itu nanti tentang bagaimana mentafsirkan tapi keluar dari makna aslinya. Qaf itu ya huruf hijaiyah. Secara makna aslinya adalah huruf hijaiyah. Tapi ditakwil, dikeluarkan maknanya. Dari mana aslinya? Ada yang menyebutkan ini adalah nama gunung. Tapi wallahu alam gunungnya yang mana, ya. Nah, jadi tawil itu memalingkan dari mana aslinya. Kayak seperti ahlu tawil yang mentakwilkan ayat-ayat antropomorfis. Ayat-ayat yang tentang sifat atau nama Allah. Seperti misalkan wajhullah. Maka wajhu di sana secara arti dia adalah wajah. Tapi ditakwil, dipalingkan, tidak dimaknai wajah, tapi dimaknai rahmat misalkan. Yadullah, yadun itu secara arti tangan, ditakwil sehingga menjadi al-quwah atau kekuatan. Nah, takwil itu bagian dari tafsir. Tapi tidak semuanya tafsir itu takwil. Ya, ada juga yang memang tidak ditakwil. Nah, di sini Qaf ada mufasir yang mentakwilkan ini salah satu nama dari gunung. Wallahu a'lam gunungnya yang mana, ya. Yang jelas yang paling baik penafsiran terkait ayat muqatta'ah ini adalah wallahu a'lam. Dan tafsir terbaik itu adalah wallahu a'lam. Jadi gampang diajar tafsir mata kudu kuliah. Tinggal tafsirkan ya semua wallahu a'lam. Karena memang Allah yang paling tahu maknanya gitu ya. Jadi tuh kudu capek-capek kuliah. Langsung bisa. Nah, wal Qur'anil Majid. Wal Qur'anil Majid, ya. Di sini ada huruf qasam, Allah bersumpah, di sini bersumpahnya dengan Al-Qur'an. Dan demi Qur'an yang mulia. Ada yang memahami kemuliaan itu adalah kemuliaan yang melekat pada Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'annya mulia. Ya. Ada juga yang memahami yang mulianya bukan Al-Qur'an. Tapi yang mulianya adalah yang menciptakan Al-Qur'an. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau wal Qur'anil Majid di sini dipahami sebagai sifat mausuf, Al-Majid sifat dari Al-Qur'an, bahwa yang mulianya adalah Al-Qur'an. Ada juga yang memahami bahwa ini adalah majaz mursal dengan alaqah jadi nisbah isnad majazi, ya. Bukan majaz mursal, maaf, ini majaz akli, ya. Isnad majazi, jadi menyandarkan sesuatu bukan pada yang seharusnya, bukan pada tempatnya, ya. Seperti misalkan menisbahkan suatu pekerjaan pada waktu, misalkan malam minggu ceria. Emang malam minggu itu bisa ceria?
Emang malam minggu itu bisa sedih? Emang malam minggu itu punya emosi? Berarti yang dimaksud adalah orang-orangnya ceria di malam minggu. Tapi disebutnya malam minggu ceria. Nah itu tuh majaz akli namanya. Dalam balagoh itu. Ya. Baju kehormatan atau baju kebesaran, misalnya logornya. Baju apa? Baju kemuliaan. Yang mulia, yang terhormat itu bajunya apa orangnya? Orangnya. Nah itu namanya majaz akli ya. Jadi menisbatkan sesuatu bukan pada yang semestinya. Atau disebut isnad majazi. Ini juga sama kalau dimaknai isnad majazi wal Qur'anil Majid ya. Di sini menisbahkan al-Majid pada Al-Qur'an. Sebenarnya yang mulia itu bukan Al-Qur'annya. Ya. Tapi nanti yang mulia itu adalah yang menciptakannya. Ya. Tapi ketika dimaknai mulia juga Al-Qur'an bisa juga. Karena memang Al-Quran itu mulia. Dalam artian Al-Quran itu mulia merupakan kalamullah. Juga nanti merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi yang mulia juga. Intinya bahwa Al-Quran itu mulia. Baik dari sisi yang menciptakannya atau dari Qurannya itu sendiri. Karena Al-Quran itu merupakan kalamullah yang agung gitu ya. Nah, wal Qur'anil Majid, al-Majid di sini bisa difahami sebagai salah satu bentuk kata benda dengan segat sifat musyabahah. Al-Majidnya. Wajan fa'il ya. Atau juga segat mubalaghah. Segat mubalaghah itu sesuatu yang menunjukkan sangat. Sedangkan sifat musyabahah menunjukkan tetap. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa al-Majid di sini ketika dipahami sebagai segat segat mubalaghah, ini menunjukkan sangat mulia. Jadi mulianya bukan mulia kaleng-kaleng gitu ya. Kamu mulia bujur hayam mah. Tahu mulia bujur hayam? Watorik, tahu nggak? Sok lihatnya mulia. Tong dipikiran itu mah. Mau kepikiran. Mulia apa Sabtu itu teh? Itu teh mulia apa Sabtu? Ya, mulia. Sabtu juga namanya. Jadi maksudnya Al-Majid di sini roaming. Bejaan wa. Ini dijelaskan deh. Maksudnya mulia di sini betul-betul sangat mulia ya. Manusia mulia itu terkadang gara-gara disembunyikan aibnya. Ya. Manusia mulia itu gara-gara disembunyikan aibnya. Kalau ditampakkan saja oleh Allah aibnya, ya, itu mungkin banyak yang ilfil. Ya. Jadi semulia atau seterhormat apapun public figure, tokoh, itu tetap punya aib. Cuma Allah tutup aibnya. Ya. Nah, kalau sighah mubalaghah ini bahwa dia betul-betul mulia dan sangat mulia. Ya. Makanya Allah itu Al-Majid, ya. Allah itu maha mulia. Dalam artian tidak ada sedikit pun cacat, tidak ada aib sedikit pun. Maka termasuk Al-Quran juga Al-Majid itu sangat mulia. Tidak ada cacat, tidak ada aib di sana. Ya. Itu jika dimaknai sebagai sighah mubalaghah wajan fa'ilun. Ya, jadi menunjukkan sangat. Dan juga bisa dimaknai sebagai karena memang fa'ilun itu merupakan polanya itu bisa untuk sighah mubalaghah dan sifat musyabahah. Sifat musyabahah itu sesuatu yang statis tetap. Ya. Al-Majid di sini bahwa Al-Qur'an itu ya mulia. Dan tidak akan berkurang kemuliaannya meskipun tidak ada yang memuliakan. Jadi Al-Quran itu mulia bukan karena ada yang memuliakan. Beda dengan manusia. Manusia itu terpuji, terhormat. Itu harus ada yang memuji, harus ada yang menghormati. Harus tervalidasi.
Disebut terhormat itu karena ada yang menghormati. Disebut mulia itu karena ada yang memuliakan. Kalau nggak ada yang memuliakan, dia tidak disebut mulia. Itu manusia. Tapi kalau Al-Quran, Allah, meskipun tidak ada yang memuliakan, meskipun tidak ada yang menghormati, ya, kata Al-Majid, sifat musyabahah, ini menunjukkan sesuatu yang melekat dan tetap. Ya. Maka Allah, Al-Quran, itu mulia, ya, meskipun tidak ada yang memuliakan. Sehingga jangan beranggapan bahwa saya telah memuliakan Al-Quran. Nggak butuh Al-Quran dimuliakan oleh kita. Ya. Justru ketika kita memuliakan Al-Quran, sebenarnya kita sedang berusaha memuliakan diri kita sendiri. Jadi kalau kita memuliakan Al-Quran itu sejatinya bukan tentang kita memuliakan Al-Quran. Al-Quran itu tidak butuh kita muliakan. Tapi ketika kita memuliakan Al-Quran, maka kemuliaan itu akan menular kepada diri kita. Nah itu luar biasanya Al-Quran. Ya. Sehingga kalau orang bergelut dengan Al-Quran, orang berinteraksi dengan Al-Quran, itu pasti mulia. Ya. Makanya di sini ada manusia yang paling mulia, yaitu Watorik, karena setiap hari bergelut dengan Al-Quran. Luar biasa. Ya. Tiada hari tanpa Al-Quran. Ya. Udah mah tinggal di jalan suci gitunya. Berarti pindahkan kantorna ulah di Bojong Soang, pindahkan ke jalan suci. Dan ini memang sudah terbukti ya tentang bagaimana Al-Qur'an itu ya bisa memuliakan orang yang berinteraksi dengannya. Saya sering menyampaikan ini. Saya sering memberikan analogi tentang bagaimana kertas saja bisa jadi mulia, padahal bahan dasarnya sama dengan koran, bahan dasarnya sama dengan kardus. Itu bisa mulia. Kertas itu ya. Ya mushaf yang sering dipegang sama Watorik ya. Itu kan bahannya kertas kan Wah ya? Sama kan dengan buku pelajaran. Tapi ketika ditempeli Al-Quran, hanya ditempeli kalamullah, tulisan Arab, tulisan Al-Quran, maka nggak boleh dibawa ke WC. Ketika terjatuh, diambil, dicium, diletakkan di kepala. Itu kertas saja bisa sampai mulia seperti itu. Apalagi nanti manusia ya. Manusia itu ya sudah bahan dasarnya mulia. Biasa nitakwim, bagaimana kalau hatinya ditempeli Quran, otaknya ditempeli Quran, perangainya ditempeli Al-Quran, maka itu akan menjadi makhluk yang paling mulia. Dan ini sudah terbukti. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu Al-Quran berjalan. Kenapa Nabi Muhammad menjadi orang nomor satu paling berpengaruh di dunia ini? Menjadi orang paling mulia. La'alla khuluqin adzim. Karena memang Al-Quran Nabi Muhammad itu. Otaknya Al-Quran, hatinya Al-Quran, perangainya Al-Quran. Sehingga dijelaskan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, khuluquhul Quran. Karakternya Al-Quran, jiwanya Al-Quran. Nah itu Al-Majid di sana itu, Al-Quran itu tidak butuh dimuliakan untuk menjadikan dirinya mulia. Justru ketika orang memuliakan Al-Quran, maka kemuliaan itu akan balik kepada dirinya. Itu sifat dari Al-Quran. Ini sudah banyak terbukti. Ya, tidak ada yang ahli Quran yang hidupnya nganggur, balangsak. Nggak ada. Saya belum menemukan. Justru banyak orang yang terangkat derajatnya gara-gara Al-Quran. Orang tuanya sulit, susah, kondisi ekonominya susah. Anaknya hafiz Quran. Sampai ke bawah ke tanah suci. Sekeluarga. Gara-gara anaknya hafal Quran. Bagaimana terkait dengan apa namanya orang yang lumpuh sekalipun seperti siapa? Najah ya, Najah. Itu gara-gara Al-Quran, demi Allah, Najah itu lebih mulia daripada saya. Gitu. Sampai saya Ali Jaber almarhum aja itu cium kakinya. Itu gara-gara apa coba? Kalau bukan gara-gara Al-Quran. Maka luar biasa. Sehingga wajar. Kenapa ada satu hadis yang menjadikan standar posisi kita di surga itu berdasarkan Al-Quran. Tahu kan hadisnya yang ketika masuk surga itu disuruh baca Quran dan nanti tingkatan surga itu sesuai dengan bacaan kita. Baca irtaqo. Sampai nanti posisi kita surga di mana itu tergantung bacaan kita. Dan tentu itu bukan hanya sekedar bacaan. Ya. Kalau hanya sekedar bacaan mah
banyak semua udah hatamnya di bulan Ramadan gitu. Itu tentang bagaimana posisi kita dengan Al-Quran itu, seberapa banyak intensitas kita dengan Al-Quran, seberapa banyak yang kita pahami, seberapa banyak yang kita amalkan, itu menentukan posisi kita di surga. Karena Al-Quran itu Al-Majid, Al-Quran itu mulia, dan bisa memberikan kemuliaan pada siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran itu. Ya. Dan saya tidak mungkin bisa berdiri, atau nggak berdiri, duduk ya, bisa ada di depan bersama dengan antum semua ini, ya. Kalau memang saya tidak berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Bukan ahli Al-Quran, ya. Saya baru berinteraksi aja, bukan ahli. Kalau ahli ya sudah ahlinya para ahli gitu ya. Karena saya kebetulan S1-nya jurusan Al-Quran dan Tafsir, S2-nya jurusan Al-Quran dan Tafsir, kemudian ngajar di Prodi AT ya ilmu Al-Quran dan Tafsir, sehingga bisa sedikit berbicara tentang Al-Quran. Ya akhirnya diberikan amanah, dan alhamdulillah sekarang udah 2 tahun lebih berarti ya saya sama Dundrat itu, ya. Udah 2 tahun ya Kang Dani ya? Udah 2 tahun. Soalnya udah ketemu 2 Ramadan, 2 apa 3? Mau 3. Ya, berarti udah 2 tahun ya. Artinya balik lagi bahwa Al-Quran itu Al-Majid, Al-Quran itu maha mulia, dan bisa memberikan kemuliaan bagi siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran itu. Sehingga kalau misalkan ngedidik anak, simple sebenarnya itu. Dekatkan aja dulu dengan Al-Quran, beres itu. Maksudnya beres gimana? Maksudnya banyak nanti benefit yang didapatkan oleh anak. Ya. Anak beres saja tamat SD hafal Al-Quran 30 juz, udah kesananya itu cerah. Mau sekolah kemana tinggal nunjuk. Ya. Saudara saya itu bukan ngelamar, bukan daftar, dilamar sama sekolahnya. Saudara saya itu gara-gara hafal Quran, beres SD hafal Quran. Ya. Gimana? Iya makanya. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Tapi perempuan semua kan? Bisi gitu soalnya. Diterima 3-tiganya. Oh. Oh gitu. Kalau nggak diambil nanti kabarin nih Haji Dani ya. Intinya bahwa Al-Quran Al-Majid mulia, sangat mulia, kemuliaannya melekat tetap, tidak butuh dimuliakan. Justru ketika kita memuliakan Al-Quran, maka kemuliaan itu akan kembali pada diri kita. Ya. Ada satu quotes ya dari kalau nggak salah pimpinan pondoknya Arwani yang di Jawa sana. Jadi quote-nya simple. Hidupkanlah Al-Quran, maka Al-Quran akan menghidupimu. Dan ini sangat sudah terbukti ya. Jadi untuk urusan dunia aja gampang gitu kalau misalkan dengan pendekatan Al-Quran. Jangankan untuk masalah ekonomi, untuk masalah keluarga, sudah saya sampaikan, masalah peradaban beres sama Quran itu. Gitu ya. Ya tinggal kita mau nggak berinteraksi dengan Al-Quran. Dan ini salah satu akar permasalahan kenapa umat Islam di zaman sekarang, peradaban Islam di zaman sekarang itu banyak tapi bagaikan buih di lautan, kagisa. Karena memang interaksi dengan Al-Qurannya ya bisa dikategorikan belum maksimal atau bisa dikategorikan minim ya. Bagi misalkan di Indonesia dengan data penemuan Kemenag tentang literasi Al-Quran itu seperti apa, ya berapa persen yang bisa baca Quran, berapa persen yang ngerti Quran, yang ngamalin Quran, yang hafal Quran, itu masih jauh dari kata maksimal. Maka wajar kalau misalkan kekuatan Islam itu masih lemah gitu ya. Karena memang dari sumbernya masih jauh. Ya Nabi Muhammad itu bisa kuat, peradabannya bisa kuat karena memang Al-Quran yang terus dikaji dan diamalkan ya. Dan zaman dulu nggak ada yang namanya fikih dan lain sebagainya, nggak ada kan, cuma ngaji Quran, bagaimana dikasih wahyu Al-Quran itu dipelajari, ditadaburi, dihayati, kemudian diamalkan dan diperjuangkan. Nah, wal Quranil Majid, Al-Quran yang mulia. Nah, setelah Allah bersumpah dengan Al-Quran dan kemuliaannya, kemudian Allah menyebutkan dalam surah Qaf ayat 2-nya, bal ajibu, ya.
Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum, ya. Faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib, ya. Bal ajibu, akan tetapi, ya. Bahkan mereka itu ajibu, ajib, ya. Jadi bukan pakai hamzah, ajibnya. Oh ini ajib, itu salah sebenarnya mah. Kalau ajib itu ajaba yajibu artinya menjawab. Ajib, jawablah. Jadi bukan ajib, Kang Haji, tapi ajib. Pakai ain, ajib. Kalau ajib itu pakai hamzah itu menjawab. Ajaba ya ajib, jawablah. Tapi yang benar itu pakai ain. Tapi karena kararagop jadi ajib gitu ya. Tapi yang penting mah hatena mah ain gitu ya. Nah, mereka sampai tercengang, ya. Tercengang anjahum munzirun minhum. Maksudnya tercengang ini mereka mengingkari tentang datangnya kepada mereka munzir. Ya, munzir ini dari anzaro isim fa'il, munzirun berarti orang yang memberi peringatan kepada mereka. Bal ajabu anjahum munzirun minhum, yang datang kepada mereka utusan pemberi peringatan, tapi minhum. Minhum itu bagian atau salah satu dari mereka. Maksudnya orang Quraisy dan manusia. Jadi ekspektasi mereka bahwa mereka itu diutus itu ya jangan manusia, minimal malaikat gitu. Sehingga mereka ajib di sana itu takjub itu dalam artian menolak. Ya. Kaget, tercengang. Kenapa yang diutus ini adalah Muhammad? Ya. Faqala al-kafiruna hadza syai'in ajib. Sampai nanti orang-orang kafir itu menunjukkan hadza syai'in ajib. Ini adalah sesuatu yang ajaib, yang aneh. Nah, ini tuh bisa dua makna ya. Takjub itu nanti bisa karena dia memang tidak tahu. Ya, dia tidak tahu sehingga sesuatu ini sangat aneh, atau karena dia tahu tapi ingin menyelewengkan. Ya. Sehingga seolah-olah dia tercengang. Nah, di sini bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadza syai'in ajib. Maksudnya bahwa orang-orang kafir itu menolak, menganggap aneh. Kenapa yang diutus kepada mereka itu adalah seorang Muhammad, seorang manusia dari kalangan mereka sendiri, bukan malaikat. Ya. Kemudian takjubnya juga aiza mitna, dan ketika kami meninggal atau mati, ya, wa kunna turaba, kemudian kami menjadi turab, menjadi tanah, ya, zalika raj'un ba'id, maksudnya dihidupkan kembali atau dibangkitkan, zalika raj'un ba'id, ini mah sangat tidak mungkin. Ya. Raj'un ba'id itu raj'un itu kan kembali, ba'id itu jauh, maksudnya nggak mungkin. Ya. Apa bahasa Sundanat mah? Jadi raj'un ba'id itu nggak mungkin banget gitu lah. Ya mustahil. Jadi secara arti mah raj'un itu balik, ba'id itu jauh, jadi balik nanti jauh pisan. Ya. Dan ini sangat gak mungkin. Ini bentuk ekspresi ketakjuban mereka, keheranan mereka. Aiza mitna wa kunna turaba. Ya. Gak mungkin. Ketika kita mati, sudah jadi tanah, bakal dibangkitkan lagi. Asa teu mararungkin gitu. Jauh nanti ya jauh pisan. Jauh melamelu tah bahasa Sunda mah. Sahawi teh sedapip kata Parohim. Wah eta mah lain orang Medan eta mah. Ini orang Medan apa jauh melamelu? Sewe mikiran tadi hese eta teh. Eleh orang Garut ge euy. Asli. Berarti istrinya ini apa bukan tertipu. Sukses ngajarin bahasa Sundanya. Ya. Saya tuh tadi nyari istilah itu, jauh kamelamelu, tarajun ba'id teh jauh kamelamelu gitu.
Ya, rojuun apa itu? Can lulus jadi orang Sunda aku diajar deh ke Parohin. Ya. Kan rojuun itu balik, ba'in itu jauh. Dan ini tidak bisa dimaknai berdasarkan makna aslinya. Ini tuh sudah jadi kinayah, jadi idiom. Kalau disebutkan balik jauh kan teenakeun. Ketika kita mati, kemudian jadi tanah, ya baliknya jauh, kan gak enakeun gitu. Jadi idiom itu ya dimaknai sesuai kelaziman maknanya. Nah bahasa Sundanya lupas meta, jauh kamelah melu. Ya. Nah ini menjelaskan bahwa ada dua hal yang diingkari oleh musyrikin Quraisy pada saat itu yang berkaitan dengan surah ini. Yang pertama, mereka mengingkari utusan yang datang kepada mereka, ya, yaitu seorang Muhammad, seorang manusia dari kalangan mereka sendiri. Yang kedua, mereka mengingkari, ya, mereka mengingkari tentang bagaimana hari dibangkitkan, Yaum al-Ba'ats, ya. Bagaimana setelah meninggal dibangkitkan yang tadi disebutkan. Sangkakala pertama ditiup semuanya wafat, semuanya meninggal, nggak ada yang tersisa. Ya. Kemudian ditiup lagi yang kedua semuanya dibangkitkan. Al-Ba'is. Nah, di sini tentang bagaimana mereka itu mengingkari hari bi'tsah itu, hari dibangkitkan itu, seolah-olah alasan yang dikemukakannya itu logis. Maksudnya gini, ya, ini kita sedikit belajar logical fallacy, ya. Logis nggak ketika misalkan sesuatu yang sudah terkubur, kemudian hilang, dan itu nggak bisa bangkit lagi? Sebenarnya logis kan? Logis kan? Karena memang apa sok yang ada kucing misalkan meninggal, kemudian kita kubur, bangkit lagi nggak? Maka sebenarnya logis. Tapi bisa jadi tidak logis. Ya. Kenapa ada yang bisa menjelaskan? Ya. Karena Allah membangkitkan. Ya justru itu yang mereka ingkari. Dengan alasan yang logis, masa sesuatu yang sudah tertanam, habis dimakan tanah, itu bisa dibangkitkan lagi? Kesalahan berpikir mereka di mana? Kan sepintas mah benar. Keimanan. Atau pakai keimanan beres. Ini pendekatannya bagaimana logika bermain, mereka berargumen dengan dalil akal. Logis kan ketika sesuatu yang sudah tertanam, habis makan itu, kumaha cara bangkitkannya? Itu nggak ada yang namanya ilmu medis dan sebagainya. Ya. Kecuali di Naruto paling Edo Tensei. Ya. Wah, ngerti ya teman. Tahu Edo Tensei, Wak? Coba ada yang bisa ini enggak? Ya. Itu tuh logical fallacy, jenisnya itu a feel to nature. Jadi menghukumi sesuatu pada gejala alam yang biasanya memang seperti itu. Yang memang seperti itu. Tapi nggak pas kalau itu dijadikan sebagai argumen. Kenapa? Karena ini berbicara tentang kekuasaan Allah. Kesalahan mereka menghukumi Allah, mereka menyimpulkan tentang kekuasaan Allah pakai standar makhluk. Oh, saya gak apal dah. Jadi kalau kita menghukumi Tuhan, menghukumi Allah, gak bisa kita pakai standar makhluk. Ini kan pakai standar makhluk. Ya buat kita memang gak ada yang bisa. Dan memang benar gak ada yang bisa. Alasan tadi yang dikemukakan oleh orang kafir itu benar. Ketika standarnya atau untuk menghukumi makhluk. Gak mungkin sesuatu yang sudah tertanam, sesuatu yang sudah habis dimakan tanah, bisa bangkit lagi. Memang gak mungkin. Tapi kalau berbicaranya standar kekuasaan Tuhan, ya nggak seperti itu konsepnya. Maka ketika kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pakai standar makhluk. Termasuk terkait dengan kehidupan kita, tentang adil, tentang kebahagiaan dan sebagainya.
itu kalau pakai standar manusia itu terkadang lebih sulit ya menghadapi hidup ini. Tapi kalau pakai standar Tuhan, pakai standar Allah Subhanahu wa taala akan lebih semakin ringan. Kayak misalkan masalah rezeki ya. Ya pakai standar makhluk mah bingung gimana nih caranya. Gimana caranya mendapatkan omset sekian? Gimana caranya mendapatkan pendapatan sekian? Rumit itu harus harus maksimal dari segi produksinya misalkan, dari segi marketingnya, dan sebagainya. Tapi terkadang kalau kita pakai standar Tuhan, nggak ada yang sulit. Wa alayya hayyin. Gampang buat Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk bagaimana membangkitkan sesuatu yang sudah mati, terkubur, habis dimakan tanah. Buat Allah itu nggak ada yang sulit. Nah di sana bagaimana argumentasi yang dibangun oleh musyrikin Quraisy, oleh orang kafir itu sepintas logis, tapi nggak pas. Maka untuk berargumen itu perlu pola pikir yang pas ya. Aiza mitna wa kunna turaba zalika raj'un ba'id. Ini dibantah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Melalui fakta, melalui bukti nyata. Ini kerennya bahwa ad-din wal akal itu memang benar ya. Agama itu ya logis itu memang benar. Ya. Cuma cara mikirnya aja harus benar. Ya, jadi kalau misalkan menyebutkan agama itu dogma, agama itu candu masyarakat, agama itu gak masuk akal, menurut saya itu salah. Justru agama itu sangat logis. Ya, maksud saya agama Islam ya, saya tidak berbicara agama yang lain karena nggak tahu gitu ya. Sejauh ini ya, selama saya belajar tentang agama Islam, logis semuanya. Ya, maksudnya bisa diterima oleh akal, ya. Termasuk bab keimanan sekalipun, sangat logis. Nah, qad alimna, ya, matan kusul ardu minhum, wa indana kitabun hafidh. Ya. Di sini Allah ingin menjawab tentang argumentasi yang dibangun oleh musyrikin Quraisy. Ya. Sungguh kami telah mengetahui apa yang ditelan oleh bumi ini. Maksudnya Allah mengetahui, qad alimna, kami telah mengetahui, ma tanqusu. Tanqusu itu berkurang. Arti dasarnya itu, arti asalnya itu berkurang. Naqis. Tanqusu itu berkurang, maksudnya terurai. Tanqusul ardu, yang terurai oleh bumi. Jadi ketika sudah ditanam dalam tanah, terurai sampai habis oleh bumi. Minhum, dari mereka, yaitu tubuh-tubuh mereka. Wa indana kitabun hafidh. Ya. Sebab pada kami ada kitab yang terpelihara dengan baik. Maksudnya hal itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Jadi kalau bahasa kesombongannya mah kayak gini misalkan. Jangan ajari saya terkait ya sesuatu yang sudah tertanam habis dan tidak bisa bangkit lagi, kata Allah. Jadi jangan ajari saya tentang itu. Saya itu udah tahu, sudah tercatat, sudah pasti bab ini sudah hatam. Ya. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafidh. Jadi Allah itu sudah tahu bahwa semua yang ditanam ke bumi, dikubur maksudnya, itu akan habis, dimakan ulat, dimakan tanah dan sebagainya. Allah tahu. Ya. Wa indana kitabun hafidh, dan itu sudah tercatat pada catatan yang terjaga. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin murij. Ya. Bahkan mereka telah mendustakan kebenaran ya, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka dalam keadaan kacau balau. Ini menunjukkan orang atau sesuatu yang salah itu akan ada kerancuan dan ada inkonsistensi. Jadi kalau kita menyebutkan sesuatu argumen yang salah, biasanya pabaliut. Orang yang membela kasus korupsi, biasanya mah alasan nanti kan itu kadi atau kaharti. Orang yang membela sesuatu yang menurut dia itu memang salah, tapi dia ada kepentingan. Biasanya pabelit alasannya.
ke sini ke sana, inti nama apologi ya. Itu menunjukkan salah. Ya. Jadi simpelnya kalau sesuatu yang salah kemudian dibangun argumentasi sehingga ingin dijadikan menjadi suatu kebenaran, itu bakal kacau balau. Ya. Bakal nggak jelas. Nah di sini bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum, ketika datang kebenaran kepada mereka, yaitu Al-Qur'an, yaitu Rasulullah SAW, ya. Tapi mereka malah mendustakannya. Ya. Maka mereka itu dalam keadaan kacau balau. Fi amrin marij. Marij itu nggak tentu. Kacau balau. Ya. Nggak konsisten. Nah, baru Allah menjelaskan, membalas argumentasi yang dibangun oleh musyrikin Quraisy dengan argumentasi lagi. Afala yang duru ilas sama fauqahum. Ya. Afala yang duru ilas sama'i fauqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Satu, Allah membantah argumentasi itu, argumentasi yang tadi kalau mati habis jadi tanah, gak mungkin bisa dikembalikan, gak mungkin bisa dibangkitkan. Allah ingin menunjukkan satu kehebatannya, Allah ingin menunjukkan satu kekuasaannya dengan mengajak orang-orang musyrikin Quraisy, dengan mengajak orang-orang kafir itu, afalam yang zuru ilas sama. Ya. Apakah kalian tidak melihat? Ya. Apakah mereka atau lihatlah misalkan, tidakkah kalian lihat ilas sama kepada langit? Fauqahum, yang ada di atas kalian. Ya. Kaifa banainaha. Bagaimana cara membangunnya? Arsiteknya kayak gimana? Membangunnya kayak gimana? Ya. Saya yakin arsitek di dunia ini gak ada yang bisa ngebongkar tentang bagaimana arsitektur langit. Ada nggak arsitek yang bisa menjelaskan bagaimana, bukan bagaimana langit, bagaimana ngebangun langit. Jadi yang ditanyakan itu kaifa banainaha, bagaimana kami membangunnya. Nah, dicor atau kumaha? Pakai wermes atau kumaha? Pakai pondasi, jadi nggak ada pondasinya. Tiangna mana ditiangkan gitu. Kaifa banainaha. Apakah ini sesuatu yang biasa atau luar biasa? Nah itu yang ingin dibangun yang ingin dibantah itu, oke, buat kamu itu emang sulit. Tapi buat aku itu, kata Allah itu, ini gampang. Tuh, tinggal di langit. Bagaimana nih cara membuatnya? Nah ini diajak diskusi nih, ya. Wazayyanaha, kemudian bagaimana dihiasi dengan benda-benda langit, ya. Wa malaha min furuj, dan tidak ada retak sedikit pun. Eta dengan hujan, berarti bocor langit teh. Hujan mah bukan dari langit, hujan mah dari awan. Ya, jadi salah, hujan turun dari langit, salah. Ya, dari awan, tapi awannya ada di langit. Gitu. Berarti benar, oke ketang. Ada nggak yang retak? Nah maksudnya, kalau misalkan pakai standar makhluk, memang sulit dan tidak mungkin bisa membangkitkan sesuatu yang sudah mati. Tapi jangan pakai standar makhluk. Ya. Sehingga penting kita memahami sifat Allah. Ya. Mukhalafatul lil hawadith. Allah itu nggak sama dengan hawadith, dengan makhluk. Dan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama, yang mirip dengan Allah itu. Sehingga kalau kita berbicara tentang Allah, susah, nggak ada standarnya. Maka kata Imam Malik itu ketika berbicara tentang Allah, hal-hal yang sensitif itu bertanyanya aja bid'ah. Ketika bagaimana Allah istawa, bagaimana Allah bersemayam, itu nggak boleh ditanyakan. Kenapa? Karena nanti akan menimbulkan kemadharatan. Ya. Nggak harus ditanyakan, karena nggak akan ada jawabannya. Ya buat kita ketika ingin bisa menjawab, harus ada indikatornya kan. Disebut manis itu karena kita pernah merasakan rasa manis. Disebut bagus itu karena ada yang baik dan buruk. Disebut persegi, disebut segitiga, itu karena ada indikatornya.
Nah, sekarang kita ingin menyimpulkan Allah, sedangkan indikatornya nggak ada. Gimana cara kita menyimpulkan Allah? Itulah sulit kita menjangkau Allah itu. Kita ini terlalu kerdil untuk menyimpulkan Allah yang Maha Agung. Maka kalau berbicara atau ngobrol tentang Allah, malah beres-beres dan malah bisa menyimpulkan. Kenapa? Karena otak kita ini terbatas. Akal kita itu terbatas. Karena kita makhluk. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah itu mukhalafatul lil hawadits. Ya. Maka jangan pakai standar alam yang tadi feel to nature ya. Salah satu logical fallacy. Standar alam tapi nanti dipakai untuk menghukumi yang nggak pas. Seolah-olah benar tapi nggak benar itu. Itu logical fallacy itu terlihat benar tapi tidak benar. Itu kerancuan dalam berpikir. Ya. Nah, untuk membantah itu dibawa bertafakur, dibawa mikir untuk lihat langit. Coba lihat langitnya. Siapa yang bisa bikinin langit ini? Arsitekturnya kayak gimana? Cara bangunnya kayak gimana? Ada keretakannya? Ya. Kalau di surah Al-Mulk itu gimana? Walladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa. Ya, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Tsumma rji'il basara qarratain yang qalib ilaikal basaru khasi'an. Ini sudah dijelaskan lagi, ya. Allah yang menciptakan langit, ada enggak kepincangan, ada enggak kekurangan di langit itu? Ya. Coba lihat. Sakali deui tingali cek Allah teh. Sumarji'il basara qarratain. Lihat yang benar. Enggak ada. Lihat lagi gitu. Sampai 2 kali disuruh lihatnya juga kan di surah Al-Mulk itu. Ini menunjukkan silahkan kalau ada yang kurang dari penciptaan langit ini, sok silahkan. Ini menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama ya. Afalam yanzuruna ilas samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Ya. Tidak ada retak di sana, tidak ada kekurangan ya. Dan tadi bisa diperkuat di surah Al-Mulk tentang bagaimana penciptaan langit itu. Itu satu untuk ngebantah bagaimana argumentasi yang dibangun oleh orang kafir terkait orang yang sudah meninggal, sudah tertanam di tanah, hancur, dimakan tanah, kemudian bagaimana dibangkitkan. Yang kedua, lihat bumi. Wal ardo madadnaha wa alqaina fiha rawasiya ya wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij. Dan lihat bagaimana bumi yang kami hamparkan dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh dan kami tumbuhkan di atasnya tanam-tanaman yang indah. Setelah lihat langit, lihat bumi. Ya. Bagaimana bumi ini dihamparkan. Ya. Nah, ini yang sudah dijadikan dalil bumi itu datar. Jadi bumi itu datar apa bulat? Ya. Bulat apa datar? Ini tergantung madhabnya heliosentris apa geosentris gitu. Ada yang menyebutkan datar, bulat, ya saya gak berani menyimpulkan soalnya belum pernah lihat secara utuhnya seperti apa. Ya. Jelas mah bahwa bumi ini ada. Jadi kalau terkait dengan hamparkan, bisa dimaknai bumi itu datar, ya. Tapi kalau di sini wal ardo madadnaha itu bukan khalaqal ardo madadna, ya. Tapi bumi itu terlihat dijadikan hampar. Meskipun misalkan bulat dan berputar atas kekuasaan Allah, kita bisa tenang. Ya, padahal kan kalau secara ilmu apa namanya itu teh? Ilmu apa? Ilmu yang ngebahas tentang ilmu astronomi, kan bumi ini berputar kan? Berputar kan bener kan? Tapi nah teu namplok laut gitu. Terus kita masih bisa tenang gitu. Ya mungkin bisa jadi madadnaha itu maknanya di sana. Meskipun bumi bentuknya bulat dan berputar dengan kencang, kemudian Allah ciptakan gaya gravitasi, saya juga nggak ngerti gitu, bukan jurusan fisika gitu ya. Tapi jangan sampai nanti sains itu dijadikan perangkat utama dalam memahami Al-Quran. Ya bahaya. Soalnya nama ilmu makan dinamisnya. Sedangkan Al-Quran itu ya tidak ada amandemen, tidak ada revisi kalau Al-Quran itu. Kalau teori keilmuan itu bisa ada tesis antitesis, bisa ada kebenaran dibantah dengan kebenaran lagi. Ya. Intinya bahwa di sini
Yang kita rasakan sekarang ya memang bumi itu terhampar, tenang, nyaman, ya. Karena Allah menciptakan juga gunung sebagai pasak yang menjadikan kokoh bumi ini. Wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Kemudian Allah tumbuhkan di atasnya tanam-tanaman, ya, tanam-tanaman yang indah. Tabsiratan zikra likulli abdim munib, ya. Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi hamba yang ingin tunduk kepadanya. Nah, kedua, Allah membangun argumentasi terkait dengan penciptaan bumi ini, terkait dengan bagaimana bumi ini dihamparkan, ya. Bagaimana bumi ini diciptakan, bagaimana bumi ini ada. Ada nggak manusia yang mampu menciptakan bumi? Bumi Parahyangan mungkin bisa, ya. Tapi kan bumi ini siapa yang menciptakan? Bukan ada yang mendaku ini ciptaan saya. Berarti kan kalau pakai standar manusia, bumi itu harusnya nggak ada. Bagaimana sesuatu yang luar biasa ini ada? Kenapa bab dibangkitkan mereka menyebutkannya mustahil, tapi keberadaan bumi ini tidak mereka ingkari? Padahal nggak ada secara alam, secara natur manusia yang mampu melakukan hal ini. Itu maksudnya. Ya, Allah membantah satu logika fallacy yang dibangun oleh kafir Quraisy, oleh orang-orang kafir, udah dengan dua argumen. Ya. Satu dengan bagaimana penciptaan langit, dua dengan bumi. Ya. Tabsiratan zikro likulli abdim munib, ya, untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali tunduk kepadanya. Karena memang ini disebut dengan ayat kauniyah. Jadi ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat qauliyah itu firman, qaul. Berarti Al-Qur'an atau hadis. Ya. Ciri-ciri ayat, petunjuk, clue. Tapi sifatnya ucapan. Berarti ini eksplisit, terucap, tersirat. Ada juga yang implisit. Nah, ayat kauniyah, ciptaan alam. Alam ini ada, ini sebagai clue, sebagai tanda ada satu zat yang maha luar biasa yang mampu menciptakan ini. Ya. Dan zat ini bukan sembarang zat seperti makhluk kita. Ini zat yang maha kuasa, zat yang maha segalanya. Bagaimana ini semua tercipta begitu teratur dan begitu indah. Itu ayat kauniyah. Maka kalau ngaji fisika, ngaji biologi, ngaji astronomi dengan benar, dengan jujur, sampai ke akar-akarnya, dalam artian dari mana ini ada, bakal masuk Islam. Ya. Jadi jangan anggap fisika, biologi itu ilmu umum. Jadi ada ilmu agama, ada ilmu tidak beragama. Itu dikotomi harus kita hilangkan. Ilmu itu semuanya milik Allah. Nggak ada ilmu Islam, ilmu kafir, nggak ada. Ya. Semuanya ini ayat kauniyah. Kalau dibaca dengan benar akan menyimpulkan la ilaha illallah. Ya. Makanya tak heran kalau misalkan orang-orang saintis ketika mengkaji banyak penasaran mereka ketika dikaji sampai ke akarnya, ujung-ujungnya ini ada yang menciptakan luar biasa. Ya. Dan itu kan benda langit tuh atau langit bumi itu sesuatu yang besar. Yang kecil aja, ya. Yang kecil aja itu kayak misalkan semut, daun dan sebagainya. Itu luar biasa kalau misalkan diteliti itu bisa tasbih kita, bisa takjub takbir kita. Ya. Wa nazalna minas sama'i ma'an wa ja'alna minas sama'i mubarakan, ya. Wa nazalna minas sama'i ma'am mubarakan, dan kami turunkan dari langit ma'am mubarakan, air yang penuh dengan keberkahan. Fambatna bihi jannat wa habal hasid, ya. Dan kami tumbuhkan pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Ya. Ini juga sama nih. Berarti argumentasi yang ketiga nih, ya. Jadi satu argumentasi yang dibangun oleh orang kafir ini udah dijawab, udah dilawan oleh tiga argumen. Satu tentang langit, dua tentang bumi, tiga nanti tentang bagaimana proses tumbuhnya, tumbuh-tumbuhan mulai dari turunnya hujan.
Di sini yang menarik wa nazalna minas sama'i ma'an mubarakan. Jadi hujan itu mubarakan. Hujan itu berkah. Hujan itu kebaikan. Karena dari hujan itu nanti tumbuh berbagai kebaikan. Ya. Jadi jangan sampai mun turun hujan teh mutruk. Ini tiga tukang es, hujan. Jadi tepayu. Hujan itu pada hakikatnya ma'an mubarak. Air yang penuh dengan keberkahan. Ya. Bahkan sampai menyalahkan. Ya. Gara-gara hujanan jadi gering misalkan. Ya mungkin memang karena terlalu lama. Bukan karena air hujannya. Tapi nanti karena terlalu lama terkena air. Kemudian suhunya jadi ini. Ya yang namanya, kalau misalkan, kalau yang overdosis mah kan semuanya juga meskipun baik jadi buruk. Tapi pada dasarnya air hujan itu mubarakan. Ya. Makanya kita dianjurkan ketika hujan turun itu gimana doanya? Allahumma shayban nafi'an. Ya, rizqan thayyiban. Ya. Karena memang mubarakan itu penuh dengan keberkahan. Dari hujan itu fa'ambatna bihi jannat. Maka di sini tumbuhlah jannat. Jannat itu apa? Kebun. Ya. Pohon itu syajar. Tapi disebutkan di sini fa'ambatna bihi jannat. Ini salah apa benar? Benar. Ya. Benar tapi salah ya teh. Ya. Tapi memang cigaki. Ini yang disebut dengan majaz. Ya, majaz mursal alaqahnya sababiyah. Ya. Jadi disebutkan ini disebutkan akibat ya. Disebutkan musababiyah, disebutkan akibat, tapi yang dimaksud adalah sebab. Oh, bukan makaniyah, mungkin ini makaniyah, disebutkan tempat tapi yang dimaksud adalah isinya ya. Mahaliyah. Jadi yang tumbuh itu sebenarnya bukan jannat, tapi syajar, pohon. Yang tumbuh itu kebun apa pohon? Tapi di sini disebutkannya kebun. Jadi jannat itu jamak dari jannatun. Jannah. Jannah itu kan kebun. Ya, surga itu jannah karena kebun. Ya, mirip kebun. Matak di Garut loba surga, loba kebun. Ya. Jannat. Ya, jannat itu ini kayak apa ya? Tajri min tahtihal anhar. Mengalir sungai. Yang mengalir itu sungai apa air? Nah, kayak gitu. Ini balagoh ini. Ya, tentang balagoh. Fambat nabihi jannat wahabal hasid, dan biji-bijian, kemudian dari biji-bijian itu mampu dipanen. Ya. Dan ini kalau misalkan kita tafakur ya, kalau misalkan kita tadabbur dan menghayati, begitu baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala sama kita. Ya. Ini misalkan orang yang nanam padi misalkan ya. Orang yang nanam padi. Tanahnya punya siapa? Tanahnya punya, bukan tanah pemerintah kan? Tanahnya punya Allah. Bijinya datang dari mana? Dari Allah. Ya, bijinya datang dari Allah. Ketika kita tanam, yang numbuhin siapa? Pas panen, dikonsumsinya sama siapa? Sama kita. Sebenarnya kita ini sedang betul-betul memanfaatkan secara garis besarnya, secara umumnya itu fasilitas dari Allah. Dan ketika kita keluarkan zakat, ketika kita keluarkan sodakoh, pahalanya buat siapa? Bagaimana kurang baik apa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kang Dani jualan hayam. Ya. Yang menciptakan ayam itu siapa? Yang memberi nyawa ayam itu siapa? Yang menjadikan ayam itu bisa bertelur, kemudian telurnya menetas, anaknya punya nyawa lagi siapa? Ayam nah dipencit, dijadikan katsu. Ya. Yang ngeracik siapa?
Bahannya dari mana? Ya. Jadi bagaimana kurang baiknya? Kalau kita nggak bersyukur itu betul-betul hatinya kurang peka gitu. Hatinya kurang peka. Datang semuanya dari Allah kan, semua milik Allah kan. Katserupan milik siapa? Katserupan milik siapa? Milik Allah. Bergerak punya siapa? Punya Allah. Jadi semua punya Allah. Memang punya Allah. Ya. Jadi innalillah itu bukan dalil untuk orang yang meninggal ya. Innalillah itu sesungguhnya segala sesuatu lillah, milik Allah. Maka semua yang ada di sini milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, semuanya akan dibalikin kepada Allah. Semuanya milik Allah. Kita itu hanya sekedar asas manfaat, ngambil manfaat, dan ketika disedekahkan, dizakatkan, pahalanya buat kita. Ya. Kira-kira kalau ada makhluk yang sebaik itu, semuanya dikasih. Ya. Nih saya punya modal, nih saya punya konsep bisnis, nih saya punya tim digital marketingnya, nih konsepnya kayak gini. Ya udah saya bantu ini cara jualinnya. Pas ada untungnya dikasihin ke dia. Ada yang kayak gitu? Nah itu kurang baik gimana Allah Subhanahu Wa Taala ya. Maka terkait dengan bagaimana yang menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, tanaman itu kemudian dimanfaatkan oleh kita. Ya. Jadi kalau kurang bersyukur itu betul-betul hatinya sangat kurang peka gitu ya. Harus banyak istighfar. Ya. Wa nazala minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannat wa habbal hasid wa nahla basiqatil laha tol'un nadid ya. Kemudian tumbuh dari sana pohon kurma yang menjulang tinggi, yang tinggi ya. Kemudian mempunyai mayang yang bersusun-susun, buahnya ngaruntuy teh naon bahasa Indonesia teh. Ngebrai, bukan ngegebrai. Kayak pisang kan tersusun-susun. Runtuy secilau. Rizqan lil ibad. Nah itu sebuah rezeki ya. Sebuah rezeki untuk hamba-hamba kami ya. Wahyayna bihi baldatam maita ya. Dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, tandus. Jadi bisa Allah menghidupkan yang tandus itu ya. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur. Nah, di sini baru hooknya ya. Nah, kayak gitu tuh. Kalau masih nggak percaya, nggak ngerti tentang hari kebangkitan, lihat langit, lihat bumi, lihat hujan turun, tumbuh tanaman, ya. Bisa gini kan? Ada manusia yang bisa nggak? Nah, siap gitu tah. Kayak gitu tuh hari kebangkitan itu. Buat ente sulit, buat saya enggak, kata Allah itu. Ya. Kazalikal khuruj. Kadzalikal khuruj, nah kayak gitu keluarnya atau dibangkitkannya orang yang sudah wafat itu. Jadi nggak ada yang sulit buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kadzabat udah sampai itu 11 ya. Pas tuh. Ini mah pelanggaran. Paingan anteng semua rujak milik Allah gampang. Nah itu kurang lebih ya. Ini masih ada lanjutannya baru sampai ayat 11. Intinya dari 11 ayat ini bahwa ada kemuliaan di dalam Al-Quran yang sangat luar biasa dan ternyata Al-Quran itu tidak butuh dimuliakan karena sudah mulia pada dasarnya. Justru ketika kita memuliakan Al-Quran itu sama dengan kita berikhtiar memuliakan diri kita sendiri. Ya. Kemudian bahwa hari bi'tsah, hari kebangkitan, di mana setelah semuanya wafat, masuk alam barzah, semuanya telah hancur, nanti Allah akan bangkitkan. Kemudian Allah akan minta pertanggungjawaban. Ya. Di Tanbihul Ghafilin, ya, Asamarkan, itu nanti kurang lebih ada 12 kondisi manusia dibangkitkan. Yang mukana ciga babi, gitunya.
Ih, serius wah, baca Tanbihul Ghafilir tuh. Bet istilah. Enggak, serius wah, enggak wah. Ini mah insya Allah Batak yang baik. Jadi kan ada dua pilihan, laki-laki itu ada dua macam, ada Batak, ada baik gitu. Nah ini mah insya Allah Batak yang baik. Jadi ada yang lidahnya menjulur, ya, ada yang apa namanya tangan dan kakinya nggak ada pas kondisi dibangkitkan itu. Dan nanti ada satu kondisi yang harus kita perjuangkan, yang mana dia apa namanya mukanya berseri-seri, mukanya bersinar. Itu adalah orang yang menyibukkan kehidupannya dengan amal soleh. Ya. Dan kembali saya ingatkan, ketika kita merasa burnout, merasa paling apa namanya sulit dalam hidup ini, ada satu nikmat yang harus kita syukuri dan nikmat ini sangat luar biasa, yaitu masih hidup. Karena hanya satu hal yang diminta oleh orang yang sudah meninggal, yaitu ingin hidup. Untuk apa? Untuk memperbaiki karir, untuk memperbaiki nilai akademik, untuk ngebenerin bisnis, untuk apa? Untuk beramal soleh. Mumpung kita masih punya nikmat itu, yuk kita sama-sama tawasobil haq, tawasobil sob untuk mengisi hari-hari kita, kehidupan kita dengan amal soleh, daripada nanti kaduhung, ya, daripada nanti menyesal di akhir kelak. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi tazkirah untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin.